Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih mampu membimbing anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan kedepannya kita dan anak-anak kita serta keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, sebagaimana doa-doa yang senantiasa kita panjatkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita memikirkan bagaimana mencari guru yang soleh dan mencari sekolah yang mengajarkan, di samping ilmu-ilmu yang dapat menjadi bekal kehidupan duniawi mereka. Tapi lebih penting dari itu adalah ilmu agama yang bisa menyelamatkan mereka fid dunya wal akhirah. Dan lebih penting lagi adalah memilih lembaga pendidikan yang mengusahakan agar anak-anak kita tidak terkena virus syirik, juga virus sinkritisme, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Bukan itu saja ayah bunda yang mulia, namun kita perlu pikirkan juga lembaga pendidikan yang mengajarkan kepada anak-anak kita semangat untuk hidup, semangat untuk bisa memegang amanah kepemimpinan, semangat untuk sukses dunia wal akhirat. Lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan aspek kognitif, namun demikian juga mengajarkan aspek afektif dan psikomotoriknya. Sebagaimana makna dari iman, al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwa pendidikan memang harus mencakup tiga ranah, yaitu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak merupakan titipan dan anugerah dari Allah taala. Karena itu orang tua mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan kepada anak-anak mereka. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah mendidik dan memberikan pengetahuan agama terhadap anak-anak mereka. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi.
Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua dituntut untuk bekerja sama dalam membangun keluarga dan memikul tanggung jawab. Suami istri satu sama lain harus saling melengkapi dalam menjalankan tugas. Seorang ibu dituntut untuk mengatur sebaik mungkin urusan kerumah tanggaan dan juga di dalam mendidik anak. Demikian pun juga bagi seorang bapak, di samping kewajibannya bekerja, menafkahi keluarga, melindungi dan bertanggung jawab terhadap pendidikan agama keluarganya. Jika kerjasama antara suami dan istri terjalin dengan baik, maka anak-anak akan terdidik dengan baik pula. Keimanan mereka akan terbentuk. Jadilah mereka anak-anak yang soleh dan solihah. Keberkahan ini dapat dirasakan setiap anggota keluarga. Mereka merasakan ketentraman, cinta, kasih sayang dan kedamaian di bawah naungan Islam. Karena itulah, ayah bunda yang dimuliakan Allah, peran orang tua sangat penting dalam pendidikan agama anaknya. Orang tua harus memikirkan pendidikan agama anaknya sejak dini. Jika dari awal orang tua memiliki niat yang kuat untuk memberikan pendidikan agama, maka umumnya anak akan mengikuti dan menuruti arahan orang tuanya. Ayah bunda yang berbahagia, orang tua harus berusaha mengajari putra dan putrinya semampu mereka. Sebagaimana dahulu para sahabat, mereka melatih anak-anak kecil mereka di dalam berpuasa, dan mereka membuatkan mainan untuk anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu akan sibuk bermain dan lupa akan rasa laparnya sampai tiba waktu berbuka puasa. Demikian pun juga dengan Ibnu Abbas. Beliau pernah membikin anaknya atau membuat anaknya Ikrimah agar dia bisa tenang di dalam menghafal Al-Quran dan hadis. Kemudian ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang tua berupaya menitipkan anak-anak mereka pada pengajar-pengajar yang terpercaya yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Para pendidik yang rajin sholat, yang mengenalkan Rabb-nya, Tuhannya, dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyerahkan anak-anak kepada para pendidik yang memiliki sikap warok, perwira, sederhana, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mempercayakan pendidikan anak-anak pada orang-orang yang justru akan mengajarkan keburukan, kerusakan, dan akhlak yang tercela. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hal yang mendasar yang perlu kita perhatikan adalah bahwa orang tua mengarahkan anak dalam mencari dan memilih guru yang tepat, sehingga nantinya tidak akan terjerumus dalam pemahaman yang keliru. Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Unzuru amman ta'khuduna hadzal ilma fa innama huwa dinun." Perhatikanlah dari siapa kamu mengambil ilmu ini, karena sesungguhnya ia adalah agama. Dalam riwayat lain disebutkan, la yazalun nasu bihairin ma akhadhul ilma an akabirihim fa idza akhadhuhu min asaghirihim wasirarihim halaku. Manusia selalu berada pada kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang tua mereka. Jika mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang pemahaman agamanya kurang bagus dan orang-orang yang buruk, yaitu orang-orang fasik di antara mereka, maka mereka pasti binasa.
Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk bagaimana orang tua mencarikan guru yang soleh adalah mempercayakan pendidikan anak kepada lembaga-lembaga pendidikan yang di dalamnya mengajar guru-guru yang soleh lagi baik pemahaman agamanya. Hal ini harus menjadi pertimbangan utama bagi orang tua dalam memutuskan di mana menitipkan pendidikan anaknya. Kemudian baru kepada pertimbangan-pertimbangan lainnya, seperti misalnya orang tua menyesuaikan dengan kemampuan finansialnya, karena tidak dipungkiri menyekolahkan anak memerlukan biaya yang cukup. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, orang tua juga harus mempertimbangkan kesiapan waktu untuk mengantar atau menjemputnya. Meskipun harus tetap disadari oleh orang tua bahwa bukan berarti seluruh urusan pendidikan diserahkan sepenuhnya ke sekolah, karena sebagai orang tua juga harus bisa mendidik ketika anak-anak berada di rumah. Untuk itu, pastikan sekolah yang dipilih nantinya memiliki rasa kepedulian untuk selalu mengingatkan orang tua dan bekerja sama dalam pengawasan anaknya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab tidak menitipkan anak-anak kita di lembaga pendidikan milik orang-orang kafir dan lembaga pendidikan yang netral dalam keagamaan. Selayaknya ayah bunda yang berbahagia, kita umat Islam agar senantiasa jeli dan berhati-hati dalam mengambil ilmu, sehingga pantas untuk diperingatkan, yaitu adanya fenomena pada zaman ini dan sebelumnya, yaitu berupa pengambilan ilmu dari orang-orang kafir dan orang-orang yang netral agama. Karena mereka akan senantiasa berusaha. Kalau itu orang kafir, pasti mereka akan memurtadkan anak-anak kita. Kalau mereka adalah orang-orang yang netral agama, justru akan menjadikan olok-olok bagi orang-orang yang menjalani hidupnya di atas agama. Mereka bisa meracuni anak-anak kita dengan pemahaman bahwa saat ini kita sudah tidak butuh agama lagi, atau pemahaman kalau apa-apa yang kita lakukan di dunia ini berdasarkan agama, dia guru yang bersangkutan melabeli anak-anaknya dengan sedang mabok agama. Demikian ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah selaku orang tua hati kita tidak bersandar kepada sebab-sebab yang dilakukan, akan tetapi bertawakal dan menyerahkan perbaikan anak-anak kita hanya kepada Allah semata, agar Allah menjaga mereka sebagaimana Allah telah menjaga hamba-hambanya yang soleh. Salah seorang ulama, Syekh Shalih Utsaimin, berkata, bila seseorang bertakwa kepada Allah dalam mendidik anak-anaknya dan menempuh cara-cara yang sesuai dengan syariat dalam mengarahkannya kepada kebaikan, niscaya Allah memberikan hidayah kepada anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Sesungguhnya Dialah Allah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Wallahu a'lam bissawab. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.